Bismillahirrahmanirrahim. Ar-ruknul awwalu fi nafsi taubati. Rukun yang pertama itu pada menjelaskan diri taubat itu sendiri. Bayanu haqiqatit taubati wa haddiha. Menjelaskan hakikat taubat dan batasannya taubat. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam, ketahui olehmu, annat taubata ibaratun an makna yantadimu wa yaltaimu min salasati umurin murtabatin ilmen wa halin wa fi'lin. Ketahuilah bahwa sungguh taubat itu ibarat daripada satu pengertian yang tersusun ia dan bersedaging ia daripada tiga perkara yang secara tertib. Yang pertama ilmu, dan yang kedua hal, dan yang ketiga fi'lin perbuatan. Fal ilmul awwalu wal halus sani wal fi'lus salisu. Maka bermula ilmu itu yang pertama, dan hal yang kedua, dan perbuatan yang ketiga. Apa itu taubat? Taubat adalah satu ibarat, satu istilah syarak, kata lain daripada ilmu, hal, dan perbuatan. Artinya apa? Artinya dikatakan seseorang bahwa telah bertaubat apabila ada pada orang tersebut tiga unsur pokok. Yang pertama ilmu, yang kedua hal, yang dimaksud dengan hal yaitu nadam, penyesalan, dan yang ketiga fi'lun, perbuatan. Yang dimaksud dengan perbuatan adalah meninggalkan, dan bila mana maksiat tersebut kait dengan manusia, minta halal. Jadi ilmu, hal, dan perbuatan mencakup ketiga unsur inilah yang dinamakan dengan taubat menurut Imam Ghazali. Apabila tidak lengkap ketiga-tiganya, maka menurut Imam Ghazali itu belum dinamakan dengan taubat. Kenapa demikian? Karena wal awwalu mujibun lisani, wasani mujibun lisalisi ijaban, iktidahu itradu sunnatillahi fil mulki wal malakuti. Dan bermula yang pertama itu mewajibkan bagi yang kedua, dan yang kedua itu mewajibkan bagi yang ketiga akan sebagai kewajiban dikehendakinya tiap-tiap oleh datang sunnah Allah fi alamil mulki, pada alam mulki, wal malakuti, dan alam malakut. Yang dimaksud dengan alam mulki, alam jasmaniyah. Yang dimaksud dengan alam malakut, alam batiniyah. Kenapa ketiga unsur ini mesti ada dan mesti menyatu baru dikatakan taubat? Karena kata Imam Ghazali, sunnah Allah demikian. Bagaimana yang dimaksud dengan sunnah Allah? Yang dimaksud dengan sunnah Allah di sini rumusan sebab akibat. baik ditinjau dari alam jasmaniyah ataupun alam batiniyah,
Memang ketiga-tiga ini saling keterkaitan. Sebab adanya ilmu berakibat lahirnya penyesalan. Sebab adanya penyesalan berakibat lahirnya meninggalkan. Maka saling keterkaitan antara ilmu dengan hal, antara hal dengan fi'alun. Itu memang sudah sunnatullah. Memang demikianlah kejadian sebab akibat dalam kejadian alam jasmaniyah ataupun dalam kejadian alam batiniah. Ya, maka ketiga-tiganya tidak bisa dipisahkan. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah amal ilmu. Adapun bermula ilmu, fahuwa ma'rifatu adami dhararid dhunubi wa kauniha hijaban bainal abdi wa baina kulli mahbubi. Maka bermula dianya ilmu itu mengenal besarnya kemudaratan dosa dan keadaannya dosa itu menjadi penghalang di antara hamba dan tiap-tiap yang dicintainya. Artinya di antara hamba dan di antara tiap-tiap kekasihnya. Yang dimaksud dengan ilmu adalah mengetahui, memahami bahwa dosa itu akan melahirkan kemudaratan yang besar. Di antara kemudaratan yang dilahirkan oleh dosa itu, antara makhluk dengan Allah akan terhijab dengan sebab adanya dosa. Makhluk itu akan jauh dengan Allah. Maka orang yang melaksanakan maksiat, orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa, doanya itu tertolak. Kenapa demikian? Karena dianya itu hijaban, terhijab dengan Allah. Orang yang melakukan dosa tetapi belum bertaubat daripada dosa tersebut, lalu dia itu melaksanakan berbagai macam amal ibadah yang lain. Baik dia lakukan amal ibadah wajib ataupun amal ibadah sunnah, itu ibarat orang yang membangun satu bangunan tapi pondasinya masih goyah. Artinya pondasinya belum kokoh. Buat ibadah tunat, sedekah, umrah dan sebagainya, tetapi dia itu belum taubat daripada maksiat. Yang ibarat lagi tapudang sabuh bangunan bak pondasi yang mentenggelamkan tu. Artinya apa yang terjadi? Sungguh bangunan itu akan roboh. Lagi contoh, kita masih bermain dengan riba. Nah taubat hana kalau kita buyut bibak riba di mana taubat? Nyan rugo mentang tu pulih kita beribadat dengan berbagai macam ibadat yang lain. Karena kita belum taubat. Sama dengan kita sedang membangun bangunan dalam pondasi yang sangat goyang, yang sangat goyah, yang sangat rapuh dan sebagainya. Kita belum bertobat daripada narkoba. Kita belum taubat daripada penipuan dan sebagainya. Lalu kita beribadah dengan ibadah sunnah dan berbagai macam ibadah yang lainnya. Sama dengan kita membangun bangunan dalam pondasi yang sangat rapuh. Akhirnya bangunan yang kita bangun itu akan roboh dengan sendirinya. Taubat adalah menciptakan pondasi yang kokoh. Maka dengan sebab kita tak pahami bahwa maksiat itu mampu menghalang kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita akan merasa menyesal dalam melakukan maksiat tersebut. Fa idza arafa dzalika ma'rifata muhaqqiqatin biyaqinin ghalibin ala qalbihi sara min hadhil ma'rifati ta'allumu liqalbi bisababi fawatil mahbubi. Maka apabila telah mengetahui ia seseorang
Akan demikian ma'rifah dengan yang teguh, biyakinan dengan yakin, ghalibin yang mengerasi ia di atas hatinya, thara niscaya berbekas, min hadhil ma'rifati daripada ini ma'rifah, ta'allumu lil qalbi oleh rasa kepedihan bagi hatinya, bisa babi fawatil mahbubi dengan sebab luput kekasihnya. Ketika kita tahu bahwa maksiat itu mampu menghijab, mampu menghalang, mampu menjauhkan kita ini manusia dengan Allah, lalu akan terasa pedih, terasa sakit di dalam hati karena kekasih kita itulah Allah telah jauh dengan diri kita. Artinya apa? Oh, watia kata tepa bahawa maksiat tersebut menghalangi getanya dengan Allah sama dengan kekasih yang sebenarnya, kekasih getanya itulah Allah. Allah kekasih yang sebenarnya. Rupanya kekasih yang sebenarnya kaji oh dengan getanya. Oh, watia kaji oh sang kekasih dengan getanya. Berarti udip getanya wajinau hampa, tanpa memiliki zat yang dicintai dengan hakikat cinta. Menya Allah kaji oh ngangetanya, apalah artinya udip. Oh wate kata pahami rupanya dosa itu mampu menghalangi kita dengan Allah. Berarti apalah artinya amal ibadat yang kata kita buat? Apa artinya sedekah? Apa artinya tahajud? Apa artinya umrah dan sebagainya? Sedangkan Allah sudah jauh dengan diri kita. Bila mana kita jauh dengan Allah, yakinlah hidup di dunia sesat, akhirat mudaratnya pasti. Makanya watia kata pahami Allah semakin jauh dengan diri kita, terasa pedih lah mati, sesak lah mati, pakan sesak, pakan pedih, pakan lah mati. Karena kekasih getanya kaji dengan diri getanya. Maka fa innal qalba mahma syaira bi fawati mahbubihi ta'allama. Maka bahwa sungguh hati kapan-kapan merasai ia dengan luput kekasihnya, ta'allama, niscaya terasa pedih ianya hati. Lagi getanya gadah purmoh tu. Bahkan gadah bisa saja ibu pelung legap ataupun ibu pelung ngenggap. Nyan kan pedih tetap perasaan lama itu. Nyan dokter kaku pumpuan ni. Tapi item pelung ngenggap. Nyan dokter kalung bega kasih sayang. Tapi kasih sayang nyan item hancurkan pedih lama itu. Begitu pula ketika kita tahu bahawa kekasih kita Allah Subhanahu wa taala menjauh dengan diri kita, pasti akan terasa pedih. Oh watekat rasa pedih lalu fa ingkana fawatuhu bi fi'lihi ta'assafa anal fi'lil mafuti fayusamma ta'allumuhu bisababi fi'lihil mafuti limahbubihi nadman. Maka jika adalah yang meluputkannya kekasih dengan sebab perbuatannya, niscaya menyesali ia di atas berbuat yang meluputkan kekasih, maka dinamakan akan kepedihan dengan sebab perbuatannya yang meluputkan bagi kekasih akan nadaman, penyesalan. Ketika dia akui, dia pahami, dia yakini bahwa yang menyebabkan luput, menjauhnya kekasih, menjauhnya Allah dengan dirinya adalah penyebab perbuatan maksiatnya. Lalu timbul perasaan kepedihan di dalam hati, pakan roh lengku buat ini maksiat yang laginya. Pakon nilai. Nyan dirasa pakon lamate yang kenyan dengan menyesal. Artinya
yang dia lakukan itu pada hakikatnya bukan malah melahirkan ketenangan dan kesenangan, tapi melahirkan rasa kepedihan di dalam hati. Pakan roh long ile mu pubuat laganya. Pakat ile long pubuat menan. Gara-gara long pubuat menan kang kaji lon dengan Allah Taala, perasaan yang laganya lamate itulah dinamakan dengan nadaman, penyesalan. Berarti wate yang lega pakibat makna menyesal. Makna menyesal adalah merasa dirinya telah berbuat sesuatu yang menjauhkan dirinya dengan Allah, sehingga menganggap kehidupannya itu menjadi sia-sia. Yang kena menyesal. Puak aku buat ilahnya, nya kahana mu puak capnya. Ya, yang kena akan menyesal. Wat dia ingat-ingat tak kerja memang mengat, tapi mau pengut kok kahana arti sih. Memang kedrawat teman-teman nikmat, tapi God melaknat, berarti zalim sih. Nyambat wat dia ingat. Hana arti sih. Karena kenikmatan yang sebenarnya nikmat itulah nikmat yang mampu memberikan nikmat kepada kita selanjutnya di akhirat. Kalau seandainya cuma nikmat sebatas di dunia, wate abeh hak idonya, abeh nikmat, artinya putra. Ketika kita nyotruk di akhirat, nikmatnya kahanali, musambung kita dengan azab dan laknat. Sama dengan ini bukan nikmat, melainkan malapetaka. Menyesal. Pakon roh lumpuh puut ile model lagi. Pakon, itulah dinamakan dengan nadaman, penyesalan. Fa idza ghalaba hadzal alamu 'alal qalbi wastaula in ba'asa min hadzal alami fil qalbi halatun ukhra tusamma iradatun wa qasdan ila fi'lin lahu ta'alluqu bil hali wa bil madhi wa bil istiqbali. Maka apabila mengerasi oleh ini kepedihan di atas hati dan menguasai ianya kepedihan, niscaya terbangkitlah daripada ini rasa kepedihan di dalam hati oleh keadaan yang lain, dinamakan akan demikian iradah, keinginan, kehendak, wa qasdan dan maksud ila fi'lin kepada berbuat sesuatu lahu ta'alluqun bil hali, sabit baginya berbuat itu kaitan dengan hal dan kaitan dengan madhi dan kaitan dengan istiqbal. Rasa kepedihan di dalam hati, penyesalannya kan dikuasai, lihat ni. Pakon. Yang tadi apa, yang tadi sabi-sabi tinggal pakon, roh nak buat menan pakon. Yang kekun kan dikuasai penyesalan dalam hati. Lalu gara-gara kan dikuasai penyesalan di dalam hati, lahirlah keinginan untuk berbuat, baik berbuat kaitan dengan masa sekarang ataupun berbuat dengan kaitan masa yang telah lalu ataupun berbuat kaitan dengan masa yang akan datang. Yang kepenan iradah, keinginan dan maksud yang terarah kepada berbuat sesuatu. Pakiban maksud berbuat yang kaitan perbuatan itu dengan masa sekarang. Amma ta'alluquhu bil hali fa bitaraki lidzambil ladzi kana mulabisan. Adapun kaitannya perbuatan dengan keadaan sekarang itu niscaya maka dengan meninggalkan bagi dosa alladzi yang ada ia sedang melakukannya. Karena hati kita nyoka dikuasai oleh penyesalan, lalu memiliki rencana yang teguh untuk berbuat yang berkenaan dengan keadaan watiannya. Dah buat yang berkenaan dengan watiannya, menyedekati maksiatnya tengah tapi buat kebah. Mahan-hana kira menyesal.
Lamati menyesal pakon. Tapi buatnya hana ke pindah-pindah lah. Nyan hana ke kun menyesal. Dan nyan hana ke kira taubat. Cukup berat kan menyesal tu. Ilong kok berat tu. Kan pindah buatnya galam tu kumantang mangat juga kok. Berarti galam taubat. Maka dikatakan taubat. Terasa penyesalan di dalam hati. Dan maksiat itu ditinggalkan seketika. Nyan baru bukan taubat. Legetannya menyesal tak tahat pakal longorot lam makanan haram, lam harta haram. Tapi mantang tak kerja bak buat haram. Nyan galam taubat. Mantang ya getanya kegasian menyahana kerja bertempat haramnya. Nyan galam taubat. Galam. Maka menyesal. Tetapi galam takbah maksiat, galam taubat. Maka penyesalan itu hendaknya dialah yang membangkitkan kita untuk meninggalkan maksiat seketika. Menyahana menyesal pasti hana kekebah. Bukti menyesal itulah kekebah. Galam kekebah yang berarti galam menyesal. Kaitan perbuatan dengan yang akan datang, wa amma bil istiqbali fa bil azmi ala tarkid dzambil mafuti li mahbubi ila akharal umuri. Adapun dengan istiqbal, dengan masa yang akan datang, itu niscaya maka dengan bercita-cita di atas meninggalkan dosa yang meluputkan bagi kekasihnya hingga kepada akhir usia. Kait perbuatan keukua yang perbuatan keukua bercita-cita dengan sepenuh hati bahwa maksiat itu tidak akan pernah dia ulangi sampai dia berakhir usia di dunia ataupun sampai mati menyekeng. Jina gekebah dan bercita-cita maksiat itu tidak akan pernah dia lakukan kembali. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Itulah yang dimaksud dengan taubat. Kaitan dengan masa lalu, wa amal bil madhi fatalafi ma fata bil jabri wal qada'i in kana qabilan lil jabri. Dan adapun dengan masa lalu, itu niscaya maka dengan memperbaiki kembali ma yang telah luput ia dengan tempelan dan qadha, jika ada ia itu menerima bagi tempelan. Sedangkan kaitan dengan masa lalu akan menempel setiap kekurangan-kekurangan yang terjadi, akan menggantikan, mengqadha setiap kewajiban yang pernah dia tinggalkan. Maka orang yang meninggalkan salat wajib lalu dia memperbanyak dengan ibadah sunnah, belum mengqadha yang wajib tersebut, sama dengan belum taubat. Setiap wajib yang ditinggalkan wajib diqadha. Setiap kekurangan, kezaliman yang pernah dia lakukan kepada orang lain tempel, minta halal. Mahan dalam kekira taubat. Temamanya tekedi tengku dausangan manusia andai tak pegah abe humu tu. Nyan hana wajib pegah. Na wajib tak pegah maah tengku na lumutina ngam permohon rod watenya di beliau tu. Nyan hang gebi pegah ya. Tiban cara teman tak taubat aku. Islam adalah agama yang memberikan solusi. Caranya melakukan amal kebaikan kepada orang tersebut. Tak puput amal kebaikan kurangnya. Tak sedekah, tak kasat pahala kurangnya. Tawakaf, tak kasat pahala kurangnya. Sehingga urau akhirat Allah akan memberikan pilihan kepada dia. Haji yang nabak getanyo sabah, hadiah getanyo amal kebaikan yang kita kasat kepada beliau gepedu samping ji sabah tu. Geyo pilih oleh Allah.
Nyau hak dro ke yang na baji. Bukan tuntut hak nyau atau kacau hadiah yang kirim lagi. Menyala hadiah kiriman kita nyau, pasti yang dipilih adalah hadiah dari kita nyau. Maka cara taubat melakukan kebaikan, mengkasatkan pahala kepada beliau. Yang cara taubat. Baik ni apakah? Itu ada harta mung taubat. Jadi nyamunan cara menan cit kena jamun rajih tinggai dua boh ulai lumo la buat long nyan musika ke kau takua kedanyo ngan ulai lumo sabot tekut. Jadi nyan cara taubat menan. Artinya apa? Sebelum melakukan taubat segala amal kebajikan yang lainnya akan sia-sia. Taubat itu adalah utama. Ya. Mohon maaf kami instruksi. Kami umumkan kepada pemilik mobil Kia BK plat BK 1321IH 1321IH mobil Kia mohon digeser karena ada mobil jamaah tamu yang akan keluar. Sekali lagi mohon digeser. Fal ilmu huwal awwalu wa huwa matla'un hadhil khairati wa a'ni bihadzal ilmi al imana wal yaqina. Maka bermula ilmu dianya itu permulaan dan dianya ilmu itu matla', tempat munculnya ini segala kebaikan. Wa'ani dan aku kehendaki dengan ilmu itu adalah iman dan keyakinan. Maka bahwa sungguh iman ibaratun itu kata lain anit tasdiqi daripada membenarkan bi annad dzunuba samumun dengan bahwa sungguh dosa itu racun muhlikatun yang dapat membinasakan. Wal yaqina dan keyakinan itu ibaratun kata lain antakidin daripada menguatkan hadat tasdiqi ini pembenaran wantifai syakki anhu dan menafikan keraguan daripadanya pembenaran wa istilaihi alal qalbi dan menguasainya pembenaran di atas hati. Ya, jadi yang dimaksud dengan ilmu hino dalam bab tasawuf adalah meyakini dengan sepenuh hati, membenarkan yang pertama ini, membenarkan dengan sepenuh hati yang bahwa dosa itu adalah racun yang dapat merusak. Karena dengan adanya satu dosa akan menimbulkan dosa yang lain. Dengan melakukan satu maksiat akan terajak diri kita untuk melakukan maksiat yang lain. Karena ibarat di Imam Ghazali, dosa tersebut seperti kotoran. Sekali kita berbuat dosa, maka seketika itu pula akan mengotori hati kita. Tiga tak buat dosa, tiga kuto hati. Tiga tak buat dosa, tiga kuto hati. Padahal hati ini adalah tempat letaknya cahaya iman. Ketika hati berkarat dengan noda-noda dosa, maka padamlah cahaya iman. Tak kala padamnya cahaya iman, nyokihino mulai gerangsanglah getanyo dalam melakukan maksiat. Dan buah getanyo dalam berbuat kebaikan. Karena cahaya iman kapadam kan hana iman na mandum mukmin katanya sapegah hana iman tetapi cahaya kapula ibarat lagi bak sabah rumah punah lampu tu bukan hana lagi apa rumah gosip igap tiploh boh lampu igatnya tiploh boh sih tapi kekuatan cahaya lampu gatnya kapadam pakon rupanya bola lampu kakuto hanam sempu-sempu. Begitu pula kita semuanya memiliki iman. Ketika melakukan maksiat, hati akan dikotori oleh maksiat tersebut sehingga padamlah cahaya iman.
Nyan bak wateka padam cahaya iman, nyo kehino mulai gerangsang manusia berbuat maksiat dan malas manusia dalam berbuat taat. Makanya orang yang selalu berbuat maksiat nyuci otak tak yang ibadat di negara lu. Gepajo makanan haram. Gekerja pada tempat haram. Gemengan dengan sahabat yang galak kubut-but haram. Menyalahkan keadaan udip getanya watengku, nyo pasti getanya cukup jiuh dengan Allah Ta'ala. Makanya yang gerangsang kita nyopat yang kebak kubut haram. Yang cukup gerangsang, cukup bersemangat. Sedangkan untuk puput kebaikan tika sebab tajuk. Yang baca dengar azan subuh yang mengat sipet tenggu. Kan budak subuh tapet yang cukup mengat. Tapet peram tenggu jaga poh 5 repot. Tapegah oma beklam sikret tenggu ku. Apa? Tiba hai. Tiba dengan pemuklah pepuhan tiba mai pok-pok lebih ya negara. Makanya maksiat cukup bahaya dulu. Cukup bahaya maksiat. Makanya hati-hati dulu. Dan ilmu itu akan meyakinkan diri kita bahwa dosa benar-benar memang dianya itu racun. Jadi dengan na ilmu yang tatepu dosanya menjadi perusak dan dayakini dengan sepenuh hati memang bibitnya mana? Nya menandu. Semakin taat ulang tunggu, semakin taat ulang. Yang cina kala nunggu udep urangnya semakin lemah lembut dengan manusia, baik dengan sikap, bicara dan sebagainya, dan pula lemah lembut ketika dia beribadat kepada Allah Ta'ala. Semakin taat orang semakin lemah lembut, semakin taat orang semakin lemah lembut. Yang ciduku kalian pribadi. Kita kena taat tengkunya. Pakon, dia kalian cukup lemah lembut. Cara gepegah habah sikap ganyan getumayang pihana prampung. Itanyo yang pembannya pernah juga pernah bakal pum majid ujung puh. Ya negara. Tapi orang yang taat je negara cukup trip dalam sembahyang. Gusujud mentang cukup trip. Itanyo menyetrip muruk duduk kan cukup trip itu punya nya nek muruk tu. Karena pakat berapa ibadat. Pakan berapa ibadat tu karena hati kitanya kotor. Kenapa kotornya hati kita? Karena disebabkan maksiatnya sebagai masalah. Maka maksiat akan menarik maksiat yang lainnya. Ibadat akan menarik ibadat yang lainnya. Ya pasti itu. Lalu fayasmuru nuru hadhil iman ma'ma asyrafa 'alal qalbi narun nadami. Fayata'allamu bihal qalbu haisu yabsuru bi isyraqi nuril imani annahu sara mahbuban an mahbubihi kaman yusyriqu alaihi nurus syamsi wa qad kana fi dhulmatin fayasta'un nuru alaihi bi inqisha'i sihabin au inhisari hijabin fara'a mahbubahu wa qad asyrafa alal halaki fatashta'ilu niranul hubbi fi qalbihi wa tanba'isu tilkan nirani bi iradati tilka bi iradatihi li intihadi litadaruki. Maka berbuahlah cahaya ini iman kapan-kapan menerangi di atas hati oleh cahaya penyesalan. Pajan mulai teka cahaya iman lam hati ketika kalahi penyesalan. Menyegolongna rasa penyesalan dalam hati ketika berbuat maksiat, maka cahaya iman senantiasa padam. Artinya bagaimana?
Pajan mulai legetanyo akan bersemangat untuk melakukan ibadat ketika menyesali tak kala kita berbuat maksiat. Menyetap buat maksiat golom menyesal, nyen golom legetanyo teka keinginan untuk berbuat kebaikan. Cahaya iman akan senantiasa cemerlang ketika api penyesalan datang, kata Imam Ghazali. Lalu fayata'allamu bihal qalbu, maka terasa pedihlah hati dengan sebabnya dosa. Haisu sekira-kira ia bersuru melihat ia seseorang bi isyraqi nuril iman, dengan cemerlang cahaya iman, annahu, bahwa sungguhnya seseorang sara mahbuban an mahbubihi, mahjuban an mahbubihi, bahwa sungguhnya seseorang itu ada, ia itu terhijab, terdinding daripada kekasihnya. Kaman yusyriqu alaihi nurus syamsi, bandingan seperti orang yang terpancar di atasnya oleh cahaya matahari. Waqad kana fi dzulmatin, padahal dianya itu dalam keadaan kegelapan. Fayasta'u nuru alaihi, maka bersinarlah cahaya di atasnya, bi'in kisya'i sihabin, dengan sebab lenyapnya awan, au inhisari hijabin, atau dengan sebab tersingkapnya penghalang, fara'a, maka melihat ia mahbubahu akan kekasihnya, waqad asyrafa 'alal halaki, padahal sungguh hampir-hampir ia di atas binasa. Fatashta'ilu, maka menyala-nyalalah api kecintaan fi qalbihi, di dalam hatinya. Wa tanba'isu, dan terbangkitlah demikian api bi iradatihi, dengan kehendaknya, li intihadi, untuk bangkit, li tadaruki, bagi memperbaiki segala-galanya. Jadi ketika kalahi penyesalan dalam hati, hatinya akan kembali bercahaya dengan cahaya iman. Oh wate lam hati kana cahaya iman, nyen bak wate nyen baru tuh takalot, putra takalot. Rupanya kekasih kita yang sebenarnya sudah lama menjauh dengan diri kita, itulah Allah Subhanahu wa taala. Wate kana rasa penyesalan dalam hati, nyen bak wate nyen baru tuh kalon lagi tanyongan mata hati. Putra tuh takalon ngan mata hati. Rupanya cukup trip ke Allah Ta'ala jiuh ngelun. Bit ke pu yang lun laki lawetnya hantam pernah terkabulkan. Rupanya dausalah yang menyebabkan aku terhalang dengan dirinya Allah. Gebuh bandingan terhalang manusia dengan Allah ibarat lagi sidro manusia udep genyan di dalam bumi yang penuh dengan cahaya matahari, tapi leganya udep dalam kegelapan. Orang lain manduk cukup pengung, ya keganyan sirawalan sepun. Begitulah mereka-mereka yang terhalang dengan Allah Ta'ala, udep sama. Tiga nyanda ke semayang, orang lain nasyid. Tiga nyanda ke musyrikah, orang lain nasyid. Sama-sama pukul ibadah, sama-sama ya buat, sama masjid, sama kurai, tapi igaknya sidra ji'oh dengan Allah. Pakai ji'oh dengan Allah Ta'ala karena beliau belum taubat. Karena beliau ini orang yang belum taubat, makanya jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ada sinaran ilmu, sinaran ibadah-ibadah yang lainnya, tetapi sinaran itu tidak ada makna baginya. Sungguh dia itu masih dalam kegelapan. Pajan baru berarti dengan sinaran-sinaran yang lain, ibadah sunnah, sinaran ilmu dan sebagainya, ketika dia itu bertobat. Maka tak karena dia bertobat, baru degekanan dengan mata hati, seolah-olah kekasih yang dia cintai itu sedang-sedang dalam kehancuran, sedang-sedang nyogebuh bandingan. Oh wate kata tamong lagi tanya dalam taubat baru tak pahami itu bu, bahwasanya Allah Ta'ala sungguh sayang ke getanyo, Allah Ta'ala sungguh cinta ke getanyo. Cuma getanyo yang senantiasa menjauh dengan Allah Ta'ala. Para Allah telah mengatakan Ghafurur
Rahim, dianya itu Maha Pengampun, dianya itu Maha Pengasih, dianya itu Maha Penyayang. Cuma getanyo yang hantar tim laki ampun. Cuma getanyo saga yang hantar tim tetap kasih sayangnya Allah. Maka manusia ketika masuk dalam taubat, nyoba watenyo ke wujud dianya itu menjadi benar-benar manusia. Sebelum manusia itu masuk dalam taubat, hakikatnya dia itu belum menjadi manusia. Nah, lagi ada pegah ini kot. Ketika senantiasa dalam maksiat, dia itu masih dalam keadaan sifat setan. Manusia menteng dalam maksiat dan kalau menjadi manusia. Zahirnya nampak manusia, tapi pada hakikatnya dianya itu setan. Maka menyata mengurung maksiat itu begitu akan terajak dalam maksiat. Dan pasti itu. Karena orang yang berbuat maksiat yang menyata kedi tapi ingat lagi tanya bengeh gitu. Yang orang yang kaledan dalam maksiat. Mesir tajak lagi tanya di kota-kota dunia. Di kota-kota di kota lain na urung pepe bete nan je jak dukumian ya kan lan je jak. Nah, popo dua malam menteng. Yang tidang hinan ziat mat mip ceramah. Tak pegah masalah bete. Yang ngebetenya irom. Nyaku kan yang padahal yang tak pegahnya natranya nu. Yang tak pegahnya karena sayang tegaknya baik lagi main betaya, tapi ngebetenya ihram dulu. Yang serkah adalah kayak benar. Kan? Orang yang tengah letak dalam maksiat, yang tertarik bagi gaknya putra maksiat yang lain. Sampai tajak kenan, talinting ganjang dua boh, jumpa tapo-tapo terkah lung. Yang cukup senang. Oh terima kasih mereka itu. Yang ganja talinting cukup senang ya. Katanya nama cuk-cuk udahnya. Karena maksiat itu akan tertarik maksiat yang lah. Tapi dengan gepeh-betet aja kena dibantah pertama ya sih mesti gatro. Nya gepeh itu. Nyambung dulu maksiat yang nyambung dengan maksiat lain. Ibadat yang nyambung dengan ibadat yang lain. Maka ahwate tak tepu bahwa udip getanyo hana makna menyelakannya dalam maksiat selama-lamanya. Sungguh fal ilmu wan nadamu wal qasdu al muta'allaqu bit taraki fil hali wal istiqbali wa tanafi lil madi salah satu ma'ani murtabatin fil husuli. Sehingga ahwate kanahi cahaya kecintaan getanyo di dalam hati, maka terbangkitlah keinginan getanya untuk bangkit memperbaiki segala kesalahan. Jadi menyetengah tapi buat maksiat kebah yang kata tinggal qada uka berjanji be'li taulang, lalu penyesalan ilmu qasad yang mengkait dengan kebah segala maksiat mulai jinawan laju kebah maksiat be'li pubut uka wa tanafi lil madhi dan memperbaiki kembali setiap kerusakan yang telah lalu. Maka tiga susunan ini itulah yang dimaksud dengan taubat: ilmu, penyesalan, dan meninggalkan serta qada seluruh yang kalian tak kebah. Fa yutlaqu ismut taubati ala majmu'iha, maka dipergunakan akan nama taubat di atas kumpulannya ini tiga. Putra taubat, ilmu, penyesalan, dan perbuatan. Putra perbuatan menyetengah tak buat maksiat kebah segera, uka menjanji baik lakukan, yang kau likut menyetekedi dausangan manusia minta halal, menyekait dengan perbuatan wajib qada hukum dua. Maka sebelum kita taubat dari maksiat, maka apapun ibadat yang akan kita lakukan ke depan akan sia-sia. Karena taubatnya ibarat membangun pondasi yang kokoh. Sebelum bertaubat berarti pondasi bangunan kita masih rapuh. Ketika kita letakkan bangunan-bangunan ibadat yang lainnya di atas pondasi yang rapuh, pastinya ibadat itu akan roboh dengan sendirinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin